yakin. Speaking yakin. Listening yakin. Sebelum itu TKA sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak TKA itu apa? Tes kemampuan apa? Ini, ya kan? Kalau tahun kemarin ada nggak TKA? Ada. Adanya baru tahun ini. Oke. Jadi tes kemampuan akademik, namanya tes kemampuan akademik. Berarti kan akademiknya tentang bahasa Inggris. Tes kemampuannya tentang bahasa Inggris. Karena tes yang digunakan di Indonesia itu adalah tes tulis, ya kan? Tes tulis ini itu sendiri berarti tentang bacaan. Berarti seputar teksnya otomatis tentang literasi. Ada yang nggak suka baca nggak? Angkat tangan, nggak suka baca angkat tangan. Nggak suka baca, banyak banget yang nggak suka baca ya. Oke, dari literasi atau bacaan bahasa Inggris ini sendiri, ada kesusahan nggak kalian dalam memahami teks bahasa Inggris? Susahnya apa? Kata-katanya bingung, terus apa lagi? Kata-kata baru, terus apa lagi? Udah itu aja. Yang penting intinya nggak tahu artinya, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau teks bahasa Inggris itu sebenarnya sama kayak teks bahasa Indonesia, cuman bahasa yang digunakannya itu aja beda. Dari struktur, dari pola itu sebenarnya 11-12. Malah menurut Kak Konita, kalau bahasa Indonesia itu lebih rumit karena banyak perluasan. Sedangkan kalau bahasa Inggris mereka paten, ya mereka mengikuti pola struktur yang sudah dirumuskan gitu. Jadi polanya tetap sama. Sedangkan kalau bahasa Indonesia banyak sekali perluasannya. Dan tidak hanya perluasan dalam bahasa Indonesia, kata dari satu kata aja, imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan banyak, ada mekan, ada mein, ya kan, ada dikan, ya kan. Sedangkan kalau bahasa Inggris, imbuhan. Imbuhan itu kan tergantung dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Misal uncomfortable, ya kan? Itu mengartikan kalau dia itu tidak. Sedangkan kalau memakan, memandikan, itu sudah beda semua kan? Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris sama-sama semuanya itu mengartikan tidak. Paham? Itu kenapa Kak Konita bilang bahasa Inggris sebenarnya lebih mudah daripada bahasa Indonesia. Cuman karena bukan bahasa ibu kita sendiri, jadi kenapa kalian mengatakan bahasa Inggris itu susah. Nah sekarang Konita mau ngajak kalian buat sebenarnya bahasa Inggris itu gampang. Mindset kalian kalau misal tentang baca bahasa Inggris, ada yang ini nggak bener-bener nggak tahu vocab apapun tentang bahasa Inggris nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita belajar dari bawah. Aku nggak ngerti, jadi nggak ngerti maksudnya ngomong. Bener-bener nggak tahu kayak kalau semisal lebih ke daily conversation itu kayak what are you doing, where have you been, apa segala macam itu kan kayak common banget ya. Udah yang tahu kan? Tahu ya. Jadi konseptual penggunaan bahasa Inggris tahu semua berarti ya. Tinggal pendalaman dalam bahasa Inggris, betul? Tulisannya kecilan nggak? Ya.
kita memahami sebuah teks, gimana sih kan kita bisa paham arti dari sebuah teks tersebut, paham dari kalimat tersebut. Kalau kita itu pasti lihat dari pola kalimatnya, yang mana subjek, yang mana verb, yang mana modifier, yang mana complement. Itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutinnya SPOK. Kadang ada tolnya juga kan. Tahu SPOK tuh? Tolnya apa? Hah? Tolnya itu adalah pelengkap. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia SPOK tolnya itu pelengkap. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris cuma 4. Subjek, verb, modifier sama complement ya. Oke. Udah oke ya? Ini aja ya. Kelihatan semua tulisannya? Nah, ini dia. Kemarin apa? Kelihatan nggak? Jadi ada yang namanya pattern of sentence. Pattern of sentence ini adalah pola. Tadi ada apa aja? Apa lagi? Terakhir. Jadi, kalau kalian nemu teks, kalian bingung ini artinya apa? Gak mungkin dong dalam satu kalimat itu kalian gak tahu artinya semuanya, gak mungkin dong. Ya kan? Nah, pasti ada beberapa satu kosakata yang kalian tahu. Nah, mereka tempatnya di mana? Di subjek kah? Di verb kah? Di modifier atau di complement? Gitu ya. Jadi kalian tentukan artinya dari tempat atau posisi mereka dalam sebuah kalimat. Nanti kita lebih detail lagi ketika udah ada teksnya ya. Nah, di TKA sendiri, kalau semisal udah kelas 11 kemarin, udah ada yang belajar literasi belum? Bahasa Inggris? Belum sama sekali. Nihil ya? Nggak tahu sekali ya. Nah, kalau tahun bedanya literasi sama-sama literasi ya, literasi bahasa Inggris sama bahasa Inggris sekarang. Kalau literasi itu kalau lebih ke perjalanan pembacaan. Kalau TKA kompetensinya tentang reading, tapi lebih ke general. Kenapa ke general? Karena poin-poin yang mereka bagi tidak sebanyak yang ada di literasi, gitu ya. Kenapa? Kalau literasi ada 3 poin. 3 poin ini mereka jabarkan ada berapa ini? 14-15 poin. Itu kalau literasi. Nah, sedangkan kalau ini sekarang sebenarnya 11-12 konsepnya sama. Cuma menurut kamu kita, mereka lebih ke konsep dari jenis soalnya. Kenapa? 3 poin ini itu tentang explicit information, implicit information, sama tentang itu. Oke. Jadi explicit itu adalah informasi yang tersurat. Kalau implicit bedanya 2 ini ya. Jadi kalau semisal seputar teks berarti tersurat
Sinonim. Ayo lagi. Antonim. Antonim. Oke, apa lagi? Struktur. Sering nggak kalau misal bahasa Inggris itu ada strukturnya? Tergantung materi, betul. Tapi kalau misal kalian punya di literasi, enggak ya? Berarti apa? Kan tadi ada ide pokok, kalimat utama, terus apa lagi? Kesimpulan, ya kan? Terus sinonim, antonim, terus isi, kalimat rupa, ya kan? Pernah dengar detailed information ya? Kalimat rinci kan? Berarti itu sesuai dengan kata good. Terus apa lagi? Purpose, pernah dengar? Berarti itu. Terus apa lagi? Opini. Ada opini ada? Ada opini ada? Fakta. Ada opini ada fakta. Terus apa lagi? Kalau opini kata lain dari opini apa? Argumen. Selainnya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ada opinion, ada argumen, terus ada apa? Assumption. Assumption pernah dengar nggak? Asumsi. Pernah dengar? Asumsi masuk pandangan nggak? Kok nggak tahu? Tadi dia buat tahu. Oke, sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, oh ya, belum bahas jenis-jenis soalnya ya. Jadi kalau misalnya kita bahasa yang kesini, nanti ada 3 jenis. Jadi yang satu multiple choice, yang kedua MCMA. Kalian tahu nggak MCMA itu apa? Apa? Multiple. Multiple choice, multiple answer. Jawabannya tidak hanya satu. Terus ada juga true and false. Benar atau salah? Jadi ada 3 jenis ya. Multiple choice, MCMA apa? Multiple choice, multiple answer. Yang terakhir true false. Selain true false ada juga correct it, correct, correct incorrect, correct incorrect. Terus ada juga agree and disagree. Oke ya.
Pilih, masuk ya, yang baru. Tangan tangan ya, sini ya. Oh ini salah sini ya. Udah ada semua? Boleh dikerjakan mulai dari sekarang ya. Boleh, boleh.
Kalau udah paham, Kak kita tanya. Tadi ada pertanyaan skimming, nggak scanning. Skimming itu apa?
dalam teks yang mana informasi yang dimaksud itu oke, paham ya? Ada di dalam teks. Ada yang nggak kelihatan tulisannya? Maju dong. Maju dong. Benar ya? Oke, lanjut. Nah, eksplisit ini sendiri ini dibagi jadi 5 poin. Yang pertama itu adalah specific information. Ada yang tahu specific information apa nggak? Informasi mutlak. Informasi Spesifik. spesifik. Terus apa lagi? Hah?
Abi.